Berarti sudah 2/3 kita sudah lalui ibadah Ramadan. Syukurnya luar biasa. Tinggal kita bertanya sama diri kita masing-masing. Kita ingin Ramadan ini selama 1 tahun, atau kita ingin lebaran cepat? Karena Nabi sampaikan dalam hadis-hadis sahih, andai kata umatku itu tahu bagaimana keutamaan, bagaimana keistimewaan, ketinggian dari Ramadan, maka mereka menginginkan semua bulan selama 1 tahun menjadi Ramadan. Mudah-mudahan ada ini yang timbul di dalam hati kita. Ya maaf, jangan hanya para pedagang saja maunya Ramadan 1 tahun. Karena memang tempatnya panen, laba, keuntungan. Semua kita harus beranggapan demikian. Karena biasanya kalau sudah 2/3, apalagi sudah lewat mulai besok, hampir semua pemikiran kita di dalam pikiran, kapan lebaran ini? Ini kontrak terbalik. Sebelum Ramadan datang di media sosial luar biasa. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Biar 100 hari sudah start. Ahlan wa sahlan. Ingin Ramadan itu cepat datang. Tetapi kalau sudah lewat puasa 20 hari, hilang itu marhabannya, hilang itu gembiranya. Kapan ini lebaran? Kapan ini lebaran? Sebenarnya kita tahun ini untung, karena hampir 20 hari ini, mungkin 18-17 hari mendung cuaca. Kalaupun panas tidak lama, yang susah ini sebenarnya penjual S2, kesian. Karena kalau sudah jam 2, sudah gelap. Lebih banyak kita ini mendung hujan. Tidak terlalu susah kita. Yang susah mungkin tahun ini kantongnya yang agak susah sekali. Hampir merata ini. Hampir merata. Syukur juga biar jalan tidak terlalu padat. Nah, maka akhir-akhir Ramadan ini konsentrasi. Jangan terlalu bercabang-cabang banyak pikiran. Utamanya ini laki-laki kita ini, bapak-bapak, betul. Jangan kita Umar bin Abdul Aziz saja ketika sudah mau lebaran anaknya datang. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Ini khalifah yang terbaik sesudah Khulafaur Rasyidin yang 4. Dia kuasai bukan hanya Hijaz, Arab Saudi, bukan hanya Jazirah Arab saja, tapi sampai Persia, sampai Eropa dalam kekuasaannya Umar bin Abdul Aziz. Artinya kekuasaannya kala-kala presiden. Karena presiden satu negara saja. Ketika mau lebaran anaknya datang, wahai bapakku, minta baju baru. Minta baju baru. Apa dia sampaikan sama anaknya? Wahai anakku, bapak belum punya kelapangan. Karena pesannya kita punya nenek moyang baginda Rasul, ahsana siyabihi. Cari saja pakaian yang terbaik yang ada. Jangan dipaksakan. Itu pesannya Nabi. Jadi yang begini yang kita contoh. Kalau tidak mampu keuangan, buka itu lemari. Cari mana yang terbaik, yang terbaru di dalam lemari itu dipakai lebaran. Karena itu juga perintah. Bukan tidak boleh kita bergembira di hari lebaran dengan baju baru. Boleh, tanda kita bersyukur. Tetapi jangan berlebih-lebihan dan jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Khususnya kesian para suami. Jangan dipaksakan. Karena kata Aisyah dalam hadis-hadis sahih, Nabi punya pakaian itu untuk lebaran. Pakaiannya Nabi itu idaini dengan Yaumal Jum'ah, ada satu dikhususkan. Itu saja yang Nabi pakai. Dan dalam hadis sahih lain, Nabi tidak akan ganti pakaian, kata Aisyah, sebelum bajunya ditambal. Artinya kalau belum robek, Nabi belum ganti itu pakaian. Nah, ini kita tidak. 1 tahun 10 pesta 10 baju baru. Ini tambah lebaran. Begitu juga ibu-ibu konsentrasi di akhir Ramadan. Tidak usah terlalu banyak pikiran. Itu toples. Kalau tidak bisa kita beli, memang kue mantega mahal, Pak. Sekarang 300-400 ribu. Kalau tidak mampu, isi saja itu keripik banyak itu. Kasih masuk keripik yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pendapatan, diatur itu. Jangan dipaksakan.
Sehingga nanti dipaksakan beli baju lebaran, dipaksakan beli makanan yang enak-enak karena gengsi doang. Iya kan? Masa tetangga sebelah bisa, sana bisa. Itu Pak yang tidak punya mobil bisa beli kue 12 toples. Masa kita punya mobil tidak bisa? Akhirnya apa? Pergi lagi di koperasi, buka lagi utang. Pergi lagi di bank, sambung menyambung utangnya tidak selesai-selesai. Kapan kita berhenti dengan riba? Sudah mau mati ini. Mungkin sudah Tuhan maafkan, rumah kita KPR BPN riba, mobil riba, motor riba. Jangan juga kasihan baju lebaran ikut riba, dengan kue lebaran ikut riba. Nauzubillah min dzalik. Coba-coba diberhentikan. Jadi jangan dipaksakan di luar kendali kita. Ibu-ibu tuh, kalau ada pendapatannya suami ini sudah dikasih, nanti memang ini pegawai negeri lagi tunggu-tunggu itu. Betul-betul disesuaikan, diatur. Yang pertama kali diatur kalau nanti sudah ada pendapatannya, itu zakat malnya disimpan, memang disisipkan. Apalagi yang tidak kasih keluar zakat mal setiap bulan, profesinya nanti 1 tahun hitung baik-baik itu berapa gajinya suami, berapa yang harus dikasih keluar, disisipkan memang. Jangan, karena ini makin 22, 23 bisa-bisa salah tempat zakat kita. Bukan dari zakat mal, sudah zakat mal. Hati-hati. Ada lagi Indomaret terbuka, bagus. Ada lagi Al-Fahidi, belum lagi pusat-pusat perbelanjaan yang lain. Akhirnya lupa kita kasih keluar zakat mal. Kemudian jangan lupa zakat fitrah, sudah mulai uangnya dilipat-lipat memang. Kalau belum mau diberikan beras, kalau belum mau dibawa untuk zakat fitrah, sudah disisipkan memang. Jangan nanti dalam kamu. Beda mungkin pedagang dengan wira swasta tiap hari pegang uang. Tapi yang pegawai negeri ASN diatur baik-baik. Jangan toplesnya sudah penuh, gordennya baru, bajunya baru, zakat malnya tidak keluar, zakat fitrahnya dilupa. Tidak ada gunanya kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi diperbaiki betul. Kemudian Tuhan ini tahu kalau 1 sampai 10 biasanya luar biasa. Gas kita luar biasa, tak lewat gasnya. Bisa-bisa kampas habis. Karena semangatnya rem juga luar biasa, tidak dipakai lagi rem. Baca Quran 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz, masuk hari ke-10 tinggal setengah juz. Masuk hari ke-20 sudah tidak pegang Quran. Hati-hati. Ini cobaan ini memang. Begitu juga tahu. Kalau bisa dipakai tahlinya Imam Malik 36 rakaat di tarawih, 3 rakaat witir jadi 39, dihantam juga kalau di hari pertama, hari kedua. Saking semangatnya. Kalau perlu di saat pertama, tapi masuk 20, jangankan 8. Di bawah standarnya Nabi yang bisa-bisa kita buat, bahkan bisa-bisa terbang tarawih. Tidak ada gunanya kita Ramadan. Makanya Allah itu tahu, biasanya sudah kendor kita. Kalau sudah 20 sudah kendor memang. Apa bensinnya yang habis, atau barangkali gasnya yang sudah down, Tuhan tahu. Makanya Tuhan kasih kita inna anzalnahu fi lailatul qadr supaya tetap semangat. Karena sudah rugi kita sudah dapatkan mankama ramadana pengampunan dosa, mansama ramadana pengampunan dosa, tarawih habis dosa, puasa Ramadan habis dosa. Begitu juga sedekah afdal, sedekah fi Ramadan, tiap hari bersedekah, sudah banyak pahala yang kita dapatkan. Tetapi ketika masuk 20 sudah mulai loyo. Makanya Allah tambah itu diskonnya, bonusnya, ditambah sama Allah. Hei, jangan loyo hari ke-20 karena bersiap-siap 20 sampai nanti malam lebaran ada itu aku berikan khairu min alfi syahr. Inna anzalnahu mubarakun, di mana malam itu penuh dengan keberkahan. Apa keberkahannya? Kalau kita sementara ibadah di malam itu, Allah lipat gandakan seolah-olah kita beribadah selama kurang lebih 83 tahun.
Mungkin susah kita sampai 83 tahun. Makanya semangat. Dimulai dari ini malam sudah boleh. Tidak mampu sempurna karena besok ada kerja, datang di masjid saja sampai subuh. Jadi bapak-bapak stop dulu bertanya-tanya perempuan, istrinya di rumah. Stop dulu pulau-pulau. Nanti habis lebaran lagi. Karena Nabi itu ajarkan sama kita, syakna mi'zarahu. Nabi kuatkan ikat sarungnya. Nabi lebih banyak bersungguh-sungguh. Wa aigeza ahlahu. Wa ahya alailahu. Nabi hidupkan malam. Nabi bangunkan keluarganya untuk menambah ibadah-ibadah di bulan Ramadan lebih semangat. Karena di situ ada namanya Lailatul Qadar, di mana waruh fiha. Di situ bukan hanya malaikat yang turun, tetapi waruh, bapaknya, neneknya, ambongnya para malaikat, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bukan tiap hari tidak turun malaikat, ada malaikat yang turun tiap hari. Antara asar dengan subuh bergantian, malaikat bertugas. Tetapi di malam Ramadan Lailatul Qadar itu banyak sekali semua malaikat turun, termasuk Jibril alaihissalam yang sebenarnya sudah berhenti bertugas karena tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi nabi. Tetapi khusus Lailatul Qadar, Jibril turun bersama semua malaikat-malaikat menyaksikan, melihat, bersungguh-sungguh mendampingi kita yang sementara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Salamun ya hatta matla'il fajr. Keselamatan dan kesejahteraan bukan hanya waktunya. Siapa yang dapatkan itu malam Lailatul Qadar, maka insya Allah selama 1 tahun, hatinya selalu senang, jiwanya penuh dengan keselamatan, rezekinya penuh dengan kesejahteraan, kecukupan selama 1 tahun. Itu saja tanda-tandanya. Jadi tinggal lihat saja. Tahun ini pemasukan banyak, tahun lalu 10 juta tapi cukup. Tahun ini 50 juta tidak cukup, berarti tidak dapat Lailatul Qadar. Iya, tinggal lihat saja. Kemudian lihat saja, tahun lalu alhamdulillah puasa selesai, salat rawatib terjaga. Yang mengikuti salat yang lalu kita sudah bahas, mengikuti salat wajib 10 paket 10 rakaat kah, paket 12 rakaat kah, paket 14 rakaat kah. Tahun ini tidak bisa saya jaga rawatib dengan bagus, lebih banyak masbuk daripada tempat bersama imam takbiratul ihram. Berarti ini bisa-bisa tanda-tanda tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi kita usahakan, dan kita yang masih tarawih sampai hari 20 yakin berarti Allah masih pilih kita. Karena ini yang mau dicari saripatinya, yang paling murni, yang paling bersih, sari terus tiap hari. Lalu malam kelima, gitu kan? Nah, ini sudah mulai. Tapi alhamdulillah paling tidak setengah di sana. Makanya kita sangat baik saja, mudah-mudahan yang lain hayu semua sementara berhalangan. Tapi ini Pak penting sekali. Kalaupun ada berurusan, selesaikan dulu tarawih. Baru ada urusannya, jangan sampai putus. Ini betul-betul Allah uji kita ini sampai terakhir di Ramadan. Mudah-mudahan semuanya paket-paket Ramadan terjaga dengan bagus. Bukan hanya puasanya, bukan hanya tarawihnya, salat tarawatibnya juga terjaga, baca Qur'annya. Mudah-mudahan di malam sudah 21 juz. Karena kalau tidak 21 juz selesai urusan. Kalau ada bacanya masih 5 juz, masih 12 juz, tidak selesai, tidak hatam. Kalau 21 juz berarti alhamdulillah tetap terjaga. Nanti pas puasa terakhir hatam Quran, kumpul keluarga, berdoa bersama-sama supaya Ramadan yang diterima dipanjangkan lagi umur tahun depan. Itu yang dicontohkan sama Nabi kepada kita sekalian. Jadi mudah-mudahan kita jaga dengan bagus. Lailatul Qadar ini tidak usah terlalu banyak menghayal, mau ditangkap, mau dilihat, nanti buka lubang ada emas, buka ini, gali, tidak ada. Itu kalaupun ada cerita mitos. Ya, kalaupun ada itu mungkin pengalaman spiritualnya masing-masing orang, dan itu tidak umum, tidak ada ceritanya. Lailatul Qadar itu keberkahan, pahala, itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bukan emas yang 1 bulan, bukan emas, bukan apa, tidak ada. Nah, kalaupun ada mungkin itu wali-wali Allah yang khusus, tapi mereka pasti tidak ambil. Nah, kalau kita jangankan 1 bumbang emas,
sedangkan gara-gara 10-20 ribu rupiah sembahyang tak tinggal. Jadi mudah-mudahan, apalagi sekarang ini mayoritas lebih ganas. Dulu nanti kalau 10 tahun lalu nanti sudah 27, 28 kalau banyak yang buka puasa. Sekarang Pak, hari kedua, hari ketiga di pengerjaan dengan api jahanam. Santai kayak tidak ada berdosa. Iya kan? Kayak tidak ada rasa berdosa. Ada malah yang saya kenal. Apa dari mana? Lohannya api nerakanya dia taruh di belakang, asapnya keluar. Waktu kita luar biasa, coba. Tidak ada rasa takut, Nabi sudah sampaikan. Dalam hadis-hadis man aftara yawman fi syahr Ramadan, siapa yang berbuka dengan sengaja di bulan suci Ramadan, la yubda'anhu sawmud dahr, biar dia ganti selama 1 tahun, tidak bisa, tidak sama. Memang dia harus ganti kadang, tetapi keberkahannya biar 1 tahun dia ganti, tidak sama keberkahannya di bulan Ramadan. Dan ringkas cerita lagi yang terakhir, dosa besar kita meninggalkan puasa Ramadan, kata Rasul, la ruksatin wala maradin, bukan karena rusak agama, bukan karena sakit, dosa besar. Apalagi dikatakan, saya sudah diperlihatkan oleh Allah dalam hadis Sahih Muslim, bagaimana siksanya orang yang berbuka dengan sengaja. Kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah, kakinya digantung di atas, kemudian rahangnya semua, dia punya rahang, dia punya gusi, dia punya mulut, dia punya bibir, terbongkar, hancur kata Nabi, sampai mengeluarkan darah. Nabi tanya, manhum, siapa mereka? Ya Jibril, itulah hak umatku yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi bukannya karena rusak, karena sengaja. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita selamat, sukses mendapatkan piala yang besar, yaitu piala la'allakum tattaqun. Al-afwa minkum